Persoalan narkoba dari dulu hingga saat ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memberantasnya, termasuk di Kota Tarakan. Beberapa kasus besar yang berhasil diungkap di luar Tarakan ternyata perjalanannya melalui Kota Tarakan. Mungkinkah Kota Tarakan akan bisa bebas dari narkoba? Untuk mengupas persoalan ini telah bergabung bersama saya Kepala Badan Nasional Narkotika Kota Tarakan atau BNNK Kota Tarakan, Bapak Agus Sutanto SEMSI, di dalam program Bincang Headline pagi ini. Ya, Pak Agus, selamat bergabung. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Pak Roni. Selamat pagi pemirsa Ekuator TV dimanapun berada. Saya Agus Sutanto, Kepala BNN Kota Tarakan. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Roni, memang Tarakan ini kota kecil, tetapi peredaran narkotika jenis sabu itu sangat besar dari negara tetangga yaitu Malaysia. Karena apa? Jalur distribusi narkotika jenis sabu di Kota Tarakan ini semua melalui jalur laut, dan itu menjadi kendala bagi seluruh personil BNNK dan juga BNN Provinsi Kalimantan Utara. Kebetulan kantor BNN Provinsi Kalimantan Utara juga berada di Kota Tarakan. Ini perlu adanya kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, khususnya di Kota Tarakan, untuk bersama-sama bagaimana menghalau peredaran narkotika jenis sabu dari negara tetangga kita yaitu Malaysia, supaya tidak menyebar luas di seluruh wilayah NKRI, terutama melalui jalur perairan yang tentunya melewati Tarakan itu, Pak. Oh, begitu. Jadi begitu cukup besar, Pak, ya, di Tarakan, melalui Tarakan. Iya. Pak, apa mungkin peredaran narkoba ini bisa dihilangkan, Pak? Nah, itu istilahnya pertanyaan yang seringkali saya temukan. Memang kalau peredaran ini memang susah sekali untuk dihilangkan. Karena apa? Permasalahan narkotika itu mempunyai aspek ekonomis, nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apalagi kondisi sekarang saat pandemi, bukannya masalah peredaran narkotika itu malah menurun, tetapi malah meningkat. Itu karena apa? Istilahnya banyak pengangguran yang ada, terutama di Kota Tarakan, itu menjadikan salah satu bagaimana untuk mendapatkan uang yang cepat, salah satunya yaitu jual beli narkoba. Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini kan sebenarnya Tarakan ini kan tidak sebesar Pulau Jawa, Pak, ya, tapi hanya kecil. Apa nih, Pak, kesulitan dari BNK sendiri untuk mengatasi peredarannya di Tarakan ini, Pak? Pertama, masalah personil yang mengawai. Baik di BNN Kota Tarakan maupun di BNN Provinsi Kaltara itu sangat minim sekali personil, khususnya di bidang pemberantasan. Satu sisi jalur edarnya melalui perairan, itu sangat menyulitkan kami. Karena apa? Kami tidak juga bekali dengan armada. Bagaimana manakala ada TO terkait dengan penyelundupan narkotika ke wilayah kita, kami susah untuk menanganinya. Karena melalui jalur laut semua. Dan memang banyak sekali yang begitu lepas dari Tarakan dan mudah-mudahan bisa ditemukan di tempat lain. Ya, belum lama ini dari Palangkaraya, dari Bontang, Samarinda, itu salah satu sindikat yang ditemukan, salah satu juga berasal dari Tarakan. Itu yang memang menjadi kendala kami. Kenapa susah sekali dihalau manakala ada penyelundupan narkotika melalui perairan di Kota Tarakan ini. Berarti memang benar, Pak, ya, semuanya itu melalui Tarakan, Pak, ya? Betul, Pak. Pertama Nunukan, habis Nunukan langsung Tarakan, habis itu langsung menyebar. Yang sebelum saya tugas di Tarakan ini, ada tim interdeteksi dari BNN Pusat, istilahnya titip pesan ke saya, Pak Agus, bentar lagi ada sekian ton narkotika jenis sabu dari negara tetangga, yang salah satu pintu masuknya melalui Nunukan dan Tarakan. Tolong diupayakan bagaimana menghalau dan khususnya komunikasi dengan stakeholder terkait. Karena apa? Kami tidak bisa mungkin menangani masalah itu. Perlu adanya kami komunikasi dengan Angkatan Laut, Pol Air maupun Bea Cukai, di mana di tempat-tempat tersebut mempunyai armada untuk mengantisipasi, untuk menghalau manakala ada TO yang akan masuk ke wilayah kita. Pak, pernah berhembus kabar bahwa Tarakan sendiri memiliki gudang penyimpanan sabu terbesar, Pak. Apakah Pak Agus sendiri pernah mendengar ini, bahkan berusaha untuk mencari tahu, Pak? Kami selaku pimpinan baru di sini, selain mencari tahu dengan informasi tersebut, memang ada beberapa titik yang disinyalir di situ sebagai tempat penimbunan sabu, terutama di kawasan Petambak. Karena apa?
di Petambak disinyalir di situ kan di daerah perairan itu kan, dan armada kita sangat terbatas di sana. Di sana ditimbun sebelum didistribusikan ke wilayah-wilayah di luar Tarakan maupun Kaltara ini. Tetapi tidak terbesar yang sempat diinformasikan media massa. Memang ada titik-titik yang menjadi tempat penyimpanan, tetapi kita tidak berhenti di situ saja. Kami selaku upayakan upaya pemutusan jaringan, jangan sampai Kota Tarakan menjadi selain jalur edar juga jalur penimbunan, tempat penimbunan untuk didistribusikan ke wilayah lain selain Kota Tarakan. Terima kasih. Pak, tadi Bapak menjelaskan bahwa ditemukan di tambak, Pak ya. Iya. Apakah pernah memang Pak ada temuan itu? Karena saya sendiri baru mendengar ini, ternyata ada juga disimpan di tambak ini. Memang, ini selain untuk konsumsi bagi petambak-petambak itu sendiri, memang asumsi dari petambak kalau menggunakan narkotika itu istilahnya fisik kita akan semakin kuat dan berapa hari bisa tahan bekerja. Itu memang ya sekali dua kali memang benar opini semacam itu, tapi lama-kelamaan namanya narkotika itu menimbulkan edik, akan ketergantungan terus, dan manakala itu tetap dilakukan oleh petambak itu akan membahayakan jiwanya sendiri. Oh, berarti di ini Pak ya, dikonsumsi kebanyakan masyarakat yang bekerja di tambak begitu ya, untuk biar fisik kuat. Biar fisik lebih kuat. Oh. Ini saya tambahkan juga ya, untuk di tempat lain kayak petani kelapa sawit juga, petambang-petambang sudah banyak ditemukan. Memang di situ bagi karyawannya seringkali menggunakan narkotika jenis sabu dengan asumsi biar fisik lebih kuat, dan juga nelayan-nelayan kita juga. Oke. Pak, bagaimana dengan berbagai kasus akhirnya yang menjerat oknum aparat itu sendiri, Pak? Apakah itu juga menjadi salah satu BNK untuk menumpas peredaran narkoba, Pak? Terus kenapa ada keterlibatan oknum ini tertarik untuk ini, Pak, terjun ke bisnis ini, Pak? Baik. Istilahnya narkotika itu tadi yang awal saya jelaskan, dari segi ekonomi sangat menggiurkan. Nilai jualnya sangat tinggi sekali. Apalagi dalam masa pandemi segala sesuatu perekonomian kan hancur ini. Ya. Salah satu bagaimana untuk cepat mendapat uang yaitu jual beli narkotika. Memang kami juga prihatin, menyesal dengan ada beberapa kali istilah pengungkapan kasus, tetapi bukannya anggota yang harusnya menghalau juga dia terlibat di dalamnya. Ini juga kami informasikan selama ini banyak juga baik anggota BNN pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Indonesia. Satu sisi harusnya bagaimana memerangi permasalahan narkoba, tetapi dia istilahnya juga ikut terlibat di dalamnya. Itu menjadi tantangan kami. Ya, semoga di BNN Kota Tarakan ini tidak ada anggota yang terlibat di jaringan sindikat narkotika. Satu sisi kami harus komitmen, kita tuh merah putih. Bagaimana itu narkotika Islam musuh bersama, harus kita tumpas, kita tangani bersama dengan stakeholder terkait. Oh, baik. Pak, ini pembicaranya semakin menarik. Tapi stop dulu Pak, nanti kita lanjut yang berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Headline Pagi bersama narasumber kita Bapak Agus, Kepala BNNK Tarakan ya. Pak, mungkin tadi untuk oknum aparat, Pak, ada tidak pemberlakuan sanksi hukum, Pak? Soalnya kan aparat ini kan sudah ibaratnya disumpah untuk berperang dengan narkoba. Nah, ternyata ada keterlibatan. Ada enggak sanksi yang misalnya lebih berat daripada pengedar biasa begitu, Pak, yang diterapkan selama ini? Baik Pak Roni, memang sanksi bagi aparat hukum yang terlibat di dalam jaringan sindikat narkotika itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 harus dijatuhi hukuman yang maksimal. Karena pas satu sisi sebagai aparat hukum harusnya tahu kan bagaimana mereka harus menerapkan kan. Ini kan narkotika istilahnya kasus yang sangat-sangat masif di negara kita, perlu adanya penegakan hukum yang positif kan itu tadi. Memang kita ketahui bersama ada beberapa anggota yang terlibat di dalamnya itu tadi. Di internal kami sendiri di BNN itu, manakala ada aparat yang terlibat dalam kasus narkotika, hukuman maksimal sudah diterapkan. Selain adanya pemecatan, juga adanya pemidanaan. Itu yang selama ini dilaksanakan di BNN pusat itu, terkait dengan anggota yang terlibat di dalam permasalahan sindikat narkotika. Kepala BNN RI yaitu Bapak Dr.
Petrus Reinhard Golose menerapkan adanya hard power, di mana istilah upaya pemberantasan narkotika di Indonesia harus dilakukan sebesar-besarnya dan melibatkan semua pihak. Dan itu tadi sudah saya jelaskan, manakala ada anggota yang terlibat, hukuman maksimal akan menanti. Dan selain itu juga ada upaya soft power, di mana di sini ada upaya pencegahan, upaya rehabilitasi, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat di sini yaitu banyak namanya prone area, yaitu kawasan rawan narkotika. Bagaimana upaya BNN untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan yang hijau, yang berfungsi selayaknya semestinya itu tadi kan. Di situ adanya pelatihan bagi warga, baik perbengkelan, salon, istilahnya laundry, maupun ya keterampilan yang sesuai dengan minat bakat dari warga setempat itu. Yang ketiga ialah istilahnya smart power, di mana sindikat narkotika itu kan mempunyai istilahnya anggaran maupun teknologi yang tinggi. Makanya BNN mengembangkan teknologi bagaimana mengantisipasi istilahnya masuknya itu tadi barang-barang narkotika ke wilayah kita supaya terdeteksi, dan selanjutnya biar kita upayakan untuk adanya pengejaran dan pemutusan jaringan. Baik Pak, ini terkait jaringan Pak. Di Tarakan sendiri ternyata beberapa pengedar yang tersangkut itu masuk dalam jaringan internasional, apa benar Pak? Benar, ada beberapa jaringan, memang banyak, tidak bisa saya sebutkan di forum ini, ada jaringan internasional maupun nasional. Yang ada minggu lalu ada upaya pengungkapan kasus, nah itu dikendalikan oleh jaringan nasional yang selama ini dia masih berada di lapas kelas 2 Tarakan. Jadi mereka sudah ada di dalam lapas tetapi masih bisa mengendalikan. Kami sudah komunikasi dengan kalapasnya, yaitu Pak Yosef Paijo, orang Papua Jawa itu kan sebutannya seperti itu. Kami upayakan, kami selalu komunikasi, Pak, jangan sampai warga binaan Bapak itu tetap mengendalikan dari dalam. Perlu adanya istilahnya pengawasan yang melekat bagi warga binaan, terutama yang terkait dengan kasus narkotika. Memang lebih dari 60% warga binaan yang ada di lapas Tarakan ini dia tersangkut kasus narkotika. Iya. Artinya ini Pak ya, artinya di Tarakan sendiri sudah ada jaringan yang besar Pak ya, sehingga sampai ke internasional begitu Pak? Iya. Memang begitu kondisi realnya di lapangan. Karena apa? Jaringan ini istilahnya susah untuk kita deteksi karena dia sistem sel kan. Istilahnya kalau sudah di sini kita tangkap, dia tidak akan mau istilahnya menyebutkan jaringan yang mana aja. Perlu adanya kita kerjasama. Kami juga kerjasama dengan pihak imigrasi. Di sini saya sudah ketemu dengan Kepala Imigrasi kelas 2 Tarakan. Manakala ada warga asing yang masuk ke wilayah kota Tarakan, tolong dipantau. Kami juga ada tim pengawasan orang asing di sini. Jadi keberadaan orang asing itu benar-benar sesuai dengan dokumen yang ada atau dia terlibat di jaringan, salah satu jaringan narkotika. Pernah Pak selama ini ditemukan orang asing yang ternyata terlibat untuk ditarakan Pak, ketika berkunjung itu ternyata membawa ini Pak? Ya, ada indikasinya, indikasinya ada. Kami selalu tetap minta pengawasan dari imigrasi karena itu tidak menutup kemungkinan mereka akan juga bagaimana mendistribusikan narkotika di wilayah kota Tarakan dari jaringan internasional. Makanya perlu ada pengawasan orang asing manakala ada yang masuk ke wilayah kota Tarakan. Baik, Pak, ini dari sisi proses hukum Pak. Apakah proses hukum yang diterapkan sekarang ini kan lebih ini Pak ya, lebih berat. Nah, namun pada realisasinya ada yang dijatuhin hukuman itu yang tidak terlalu berat. Misalnya harusnya hukuman mati berubah menjadi seumur hidup, terus mendapat lagi revisi. Nah, apakah ini penerapan sanksi hukum ini menjadi salah satu faktor juga Pak yang semakin berkembangnya narkoba di tanah air, terutama di Tarakan ini Pak? Baik, terima kasih. Kenapa narkotika sangat marak dan masif di Indonesia? Yang pertama dari aspek geografis kan, terus demografi. Yang ketiga adalah aspek penegakan hukum. Ini ya, penegakan hukum terkait dengan kasus narkotika di Indonesia masih sangat-sangat lemah sekali. Ini kita ketahui bersama, istilahnya sudah banyak yang terpidana mati, tapi nggak mati-mati.
prosesnya itu nggak tahu saya itu sebagaimana. Kami dari BNN hanya bisa melakukan upaya pengungkapan kasus, yaitu setelah kami menangkap seseorang yang terindikasi dia pemakai maupun sindikat, kita lakukan proses BAP. Setelah kita lakukan pemberkasan, kita sesuai dengan barang bukti yang ada, kita ajukan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Nah, setelah nanti dari pihak kejaksaan sudah tidak ada barang bukti yang kiranya kurang dan itu bisa di P21 kan akhirnya akan dilakukan istilah putusan akhir, yaitu di pihak pengadilan. Ya, itu memang aspek penegakan hukum yang ada di negara kita tuh saya akuin, saya orang BNN sendiri masih sangat lemah. Itu menjadi motivasi kami untuk mendorong di pihak penegak hukum yang lain untuk memaksimalkan bagi terpidana kasus narkotika harus dihukum seberat-beratnya. Baik, Pak, tadi Bapak sendiri menjelaskan bahwa aspek hukum kita ini masih lemah. Ada enggak Pak kekecewaan misalnya nih BNK sudah mengungkap kasus yang besar, bersusah payah untuk memberikan sanksi sebesar-besarnya, berharap akan dijatuhin hukuman, ternyata hukumannya ringan, tidak sampai hukuman mati, bahkan mendapat revisi. Bagaimana Bapak sendiri melihat kondisi ini? Ada perasaan kecewa nggak Pak sempat terlintas begitu? Memang untuk kecewa itu pasti, karena kita kan istilahnya dari BNN bagaimana istilahnya melakukan upaya pemutusan jaringan, itu tadi yang saya jelaskan tadi. Kalau sudah sesuai dengan barang bukti ada, ya udah kita sesuaikan dengan tuntutan yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Memang ada berapa kasus ya, dulu waktu saya belum masuk ke Tarakan ini ada, harusnya itu terpidana dihukum maksimal karena mungkin ada bargaining, itu hanya diputus 1 tahun. Tapi tidak lama dari kasus tersebut istilahnya oknum aparat yang melakukan hukuman itu langsung ditarik ke pusat. Memang kita harapkan adanya ya jiwa yang kesatria, kita merah putih. Kita tahu bersama masalah narkotika, masalah bersama yang itu akan merusak masa depan negara kita. Bagaimana nanti tahun 2030 Indonesia akan mengalami namanya bonus demografi, di mana lebih dari 65% penduduk Indonesia berada di tataran usia produktif. Kalau narkotika sekarang menghati terus, bagaimana itu akan bisa kita wujudkan. Dan pada tahun 2045 Indonesia emas. Tetapi kalau masyarakat Indonesia sampai detik ini masih dihantui oleh narkotika, bagaimana kita menyongsong 100 tahun Indonesia nanti di tahun 2045. Pak, apakah Bapak setuju nih dengan hukuman yang seperti yang diterapkan di Cina misal, dan dengan negara lain, bahwa pengedar narkoba itu harus dihukum mati karena dianggap sebagai pengkhianat negara. Nah, menurut Bapak kalau penerapan itu dilakukan di negara kita gimana Pak? Apakah itu akan memberikan efek jera benar-benar Pak? Sangat-sangat setuju. Karena apa? Hukuman bagi terpidana kasus narkotika baik di Cina, Malaysia, Singapura itu sangat-sangat maksimal dan prosesnya tidak terlalu lama. Kalau memang dia terbukti mempunyai, menguasai dan memiliki terkait dengan narkotika, hukuman maksimal bahkan hukuman mati akan diterapkan. Kami sangat setuju kalau Indonesia memang diterapkan hukuman seperti itu. Jangan sampai negara kita, negara besar yang nantinya diprediksi akan menjadi pelaku ekonomi nomor 3 dunia, hancur karena narkoba. Kita ketahui bersama, mungkin waktu zamannya Freddy Budiman, terpidana mati narkotika yang pertama, dia sudah terpidana mati, tapi masih mengendalikan narkotika dari balik jeruji, dari penjara. Akhirnya dia tidak dieksekusi. Akhirnya begitu dia putusan yang kedua, dia juga dijatuhi hukuman mati. Waktu itu kepala BNN masih zaman Pak Budi Waseso, karena beliau bisa gusar, tapi akhirnya beliau menghadap Pak Presiden untuk meminta Jaksa Agung untuk prioritas hukuman mati diterapkan bagi Freddy Budiman. Dia merupakan istilahnya istilah penggerak, istilahnya sindikat narkotika internasional itu. Oh, berarti sudah ini juga Pak ya, sudah maksimal juga perjuangan yang dilakukan oleh BNN Pak ya? Sudah maksimal. Oh, betul. Pak, selain upaya pencegahan, apakah Bapak melihat sosialisasi juga itu benar-benar bermanfaat Pak? Bisa menekan peredaran narkoba itu Pak? Betul. Istilahnya selama ini yang diekspos itu terkait dengan narkotika waktu upaya pemberantasan kan, pemutusan jaringan. Tetapi di BNN ada istilahnya Deputi Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi. Kita perlu
kasih edukasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Perlu adanya pemahaman tentang narkotika dan dampak buruknya melalui sosialisasi ke lingkungan sekolah, ke lingkungan masyarakat, ke lingkungan istilahnya instansi pemerintah, swasta, supaya masyarakat tahu, oh ini dampak buruk manakala seseorang menggunakan narkotika. Di samping itu juga adanya rehabilitasi. Rehabilitasi sangat perlu sekali karena apa? Banyak pecandu narkotika yang tidak tahu caranya untuk pulih. Kami di BNN dan Kementerian Sosial maupun Kementerian Kesehatan ada namanya pusat-pusat rehabilitasi untuk memulihkan bagi pecandu narkotika, yaitu akan nanti sebelum rehabilitasi kita adakan asesmen. Di asesmen tersebut kita ketahui dia menggunakan narkotika sudah sejauh mana, dari mana asalnya, dan variasi apa yang dia gunakan, dosisnya dan berapa itu. Oh, berarti ada ini sudah Pak ya, ada pusat-pusat rehabilitasi. Ya, upaya-upaya rehabilitasi, sosialisasi pencegahan bahaya narkoba, dan itu tadi pemberdayaan masyarakat. Tadi yang di awal sudah saya jelaskan pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan istilahnya kesempatan bagi masyarakat yang selama ini terkontaminasi narkoba, daerahnya rawan terhadap permasalahan narkoba, kita berikan istilahnya pemahaman, pengertian maupun keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan dia. Pak, untuk dari tahun ke tahun data kasus narkoba di Tarakan sendiri ini mengalami peningkatan atau justru penurunan, Pak? Kalau sekarang kan kita dihantam dengan pandemi, PHK dan ini. Nah, untuk di Tarakan sendiri gimana, Pak? Di Tarakan sendiri dari tahun ke tahun Israel kasus narkotika itu meningkat. Salah satu indikasi itu kenapa? Ya di masa pandemi ini kan orang banyak yang kehilangan pekerjaan. Ibaratnya perekonomian terhantam oleh pandemi. Salah satu upaya bagaimana cepat untuk mendapatkan uang yaitu dengan jual beli narkotika. Orang mengabaikan nanti istilahnya aspek hukum, upaya hukum. Dia aspek yang penting dia bisa mendapatkan uang dengan cepat, salah satunya dengan jual beli narkotika. Memang kasus selama ini saya di Kota Tarakan sendiri terus meningkat. Perlu itu istilahnya upaya kita bagaimana memutus mata rantai, istilah jangan sampai beredar narkotika itu semakin gencar di Kota Tarakan ini. Terus Pak, bagaimana menurut Bapak pemerintah, sikap pemerintah yang harus dilakukan? Karena dengan situasi pandemi ini kan tentunya membuat tugas BNK semakin sulit, Pak. Di sisi lain harus memberantas peredaran narkoba, tapi di sisi lain ini dijadikan sarana masyarakat untuk mendapatkan penghasilan gitu, Pak. Gimana Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah seharusnya? Pada saat pertama kali saya bertugas di Tarakan, saya menghadap Pak Wali Kota, yaitu Pak mohon izin, ini sesuai dengan istilahnya tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Tarakan itu sangat tinggi. Perlu adanya sumbangsih dari pemerintah kota bagaimana bersama-sama kita menjadikan Kota Tarakan kota yang bersih dari narkoba, yaitu kota bersinar. Salah satunya kita tahun ini kita buat kelurahan bersinar. Itu nanti tidak lepas dari upaya peran dari pemerintah kota sendiri Tarakan, yaitu tadi bagaimana menyadarkan masyarakat supaya kasus pandemi ini dijadikan salah satu alasan dia nggak dapat kerjaan, dia akhirnya ke itu tadi jual beli narkotika itu tadi. Nah di situ kan ada dinas pemberdayaan masyarakat kan, perlu istilahnya kita gandeng, ya kita perlu mereka memberikan istilahnya sumbangsih bagaimana menjadikan ada berapa kawasan rawan narkoba di Kota Tarakan ini untuk dijadikan kawasan yang hijau. Itu tidak terlepas dari peran aktif dari Bapak Wali Kota itu nanti. Untuk kelurahan bersinar ini di Tarakan sendiri sudah ada, Pak? Ada. Mungkin daerah mana ini, Pak? Kelurahan? Di daerah Selumit dan Lingkas Ujung. Ada dua, Selumit dan Lingkas Ujung itu ada dua. Dan itu kemarin juga sudah dicanangkan langsung oleh Pak Wali Kota di Gedung Serbaguna Balai Kota Tarakan. Iya. Pak, nanti untuk kampung bersinar ini definisinya lebih kemana, Pak? Lebih banyak pemberdayaan UMKM-nya atau sosialisasinya atau bersamaan, Pak? Ininya? Ini bagaimana kita menggarap nanti kampung bersih narkoba, yaitu tadi selain sosiali juga adanya pemberdayaan masyarakat di situ. Jangan sampai kita punya program tidak jalan. Makanya kita berdayakan semaksimal mungkin masyarakat yang ada di dua kelurahan tersebut. Itu kan istilahnya termasuk daerah yang rawan itu. Bagaimana menjadikan warga masyarakat tersebut itu menjadi peduli dan care terhadap permasalahan narkoba. Kita nanti bekali keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat, dan dia bisa mengaplikasinya, dan di situ diharapkan akan menghasilkan
penghasilan yang wajar, layak, dan bisa dinikmati dan terlepas dari jual beli narkotika yang selama ini mereka lakukan. Pak, bagaimana peran serta masyarakat untuk memberikan informasi terkait pengguna peredaran atau juga informasi mengenai adanya masyarakat yang ingin direhabilitasi? Apakah peran sertanya di Tarakan ini sudah cukup baik atau masih kurang, Pak? Karena kebanyakan masyarakat seperti ini, Pak, untuk memberikan informasi tapi takut, khawatir keselamatan diri. Nah, mungkin jaminan apa nih yang bisa diberikan oleh BNK ketika ada warga yang memberikan informasi-informasi tersebut? Baik, istilahnya selama ini dalam pengungkapan kasus itu banyak sekali informasi yang berasal dari masyarakat. Memang di dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 memang ada wadah peran masyarakat harus berkontribusi terhadap program P4GN itu tadi, salah satunya bagaimana menginformasikan manakala di daerahnya terdapat indikasi terhadap permasalahan narkoba, dan di situ identitas pelapor sangat dilindungi oleh undang-undang. Dan kami informasikan manakala ada warga Kota Tarakan yang selama ini menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan mereka ingin pulih, secepatnya laporkan ke kami di BNN Kota Tarakan. Nanti akan kami lakukan asesmen dan akan kami lakukan rehabilitasi guna kepulihan dari yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, Pak, mungkin untuk yang terakhir, bagaimana harapan Bapak kepada semua pihak agar Tarakan ini bisa benar-benar bebas dari narkoba ini? Baik, kami mengharapkan seluruh warga Tarakan, memang masalah narkotika di masa pandemi ini sangat marak sekali. Kami harapkan perlu adanya kontribusi aktif dan peran serta dari seluruh warga Kota Tarakan untuk terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ayo kita bersama-sama jadikan Kota Tarakan menjadi kota bersinar yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Baik, terima kasih Bapak Agus. Diskusi ini sungguh menarik ya. Kita akan mengupas lebih dalam lagi nanti dalam dialog berikutnya, Pak, dialog khusus yang melibatkan beberapa instansi terkait. Ya pemirsa, cukup sekian perbincangan kita ya dengan Bapak Agus, Kepala BNK Kota Tarakan, di mana pemberantasan narkoba ini diperlukan semua pihak. Nah, kita berharap apa yang dilakukan BNK didukung oleh masyarakat dan pemerintah kota, semua pihak tentunya ikut berperan sehingga Tarakan ini benar-benar bisa terbebas dari narkoba. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.